Halo semuanya, kami akan membawakan. Di sini ada saya sendiri, Clares Kogeres. Lalu ada dua teman saya, Nicholas Goldi dan Valeska Valentin. Sebelum lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih Docker dan virtual machine itu. Pernah nggak sih kalian mau bikin sebuah project, entah aplikasi atau web, tapi ternyata kamu pakai Windows, sedangkan teman kamu pakai Linux. Aplikasi yang udah dirancang jadi nggak bisa kolaboratif karena masalah kompatibilitas antara sistem operasi yang berbeda. Nah, salah satu masalah kayak gini bisa diatasin dengan menggunakan Docker ataupun virtual machine. Apa sih Docker itu? Docker adalah sebuah platform yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, mengemas, dan menjalankan sebuah aplikasi dalam suatu wadah khusus atau yang disebut sebagai container. Nah, kontainer ini berisi semua yang diperlukan aplikasi untuk berjalan, seperti code, runtime, library, dan juga dependensinya. Lalu, apa itu virtual machine? Virtual machine adalah sebuah lingkungan komputasi virtual yang bertindak selayaknya memiliki komputer fisik yang berbeda. Untuk penggunaan Docker sendiri, disediakan untuk diinstal gratis yang dapat dicari di internet. Lalu untuk implementasi virtual machine di video ini akan menggunakan layanan dari AWS atau Amazon Web Service. AWS sendiri adalah sebuah platform cloud computing yang menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan, komputasi, database, dan jaringan untuk mendukung aplikasi atau infrastruktur IT. Dan salah satu layanan yang disediakan adalah virtual machine dengan namanya EC2. Dari definisi tadi, apa sih fungsi Docker dan virtual machine? Untuk Docker sendiri, fungsi Docker untuk mengisolasi aplikasi agar berjalan di lingkungan yang konsisten, terlepas dari di mana lingkungan yang akan mereka deploy. Lalu mempermudah untuk continuous integration ataupun continuous deployment untuk deploy dan integrasi yang lebih cepat, dan lalu mempercepat pengembangan karena ringan. Lalu untuk virtual machine sendiri memiliki fungsi untuk membantu menjalankan berbagai sistem operasi yang berbeda secara bersamaan di dalam satu server. Lalu menyediakan isolasi secara penuh karena setiap virtual machine berjalan dengan sistem operasinya sendiri-sendiri. Dan lalu virtual machine digunakan juga untuk aplikasi dengan kebutuhan sumber daya yang besar dan berbeda-beda. Untuk perbedaan Docker dan virtual machine sendiri ada dari berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu virtualisasi. Virtualisasi dari Docker itu menggunakan kontainer untuk aplikasinya, sehingga level dari virtualisasi Docker hanya sebatas aplikasi. Sedangkan virtual machine, virtualisasinya sudah mencapai level dari perangkat keras. Lalu untuk aspek sistem operasi, Docker itu berbagi kernel dengan host sistem operasinya. Sedangkan virtual machine, karena virtual machine itu sudah virtualisasi dengan sistem operasinya masing-masing, maka sistem operasi setiap virtual machine itu independen dan tidak saling berkegantungan. Lalu untuk ukuran, karena Docker itu lebih ringan dan cepat, ukurannya itu hanya beberapa megabyte. Sedangkan virtual machine itu skalanya lebih besar, sehingga ukurannya bisa mencapai beberapa gigabyte. Lalu untuk startup, Docker karena lebih ringan dan skalanya lebih kecil, startup time Docker hanya butuh hitungan detik. Sedangkan virtual machine untuk skalanya yang besar membutuhkan hingga beberapa menit. Lalu untuk isolasi, karena Docker hanya virtualisasi aplikasi, hanya sebatas dari aplikasi tersebut, maka isolasinya dibilang kurang dibandingkan dengan virtual machine karena isolasinya sudah mencapai level perangkat keras, sehingga isolasi yang didapatkan dari virtual machine lebih penuh. Lalu untuk aspek kompatibilitas, Docker lebih ideal untuk microservice, sedangkan virtual machine itu lebih ideal untuk aplikasi yang kompleks dan monolitik.
Untuk kelebihan dan kekurangan dari Docker dan virtual machine. Untuk kelebihan dari Docker sendiri, dari perbedaan yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Docker itu skalanya lebih kecil, sehingga lebih ringan dan cepat, lalu mudah untuk dideploy di berbagai lingkungan yang berbeda, karena akan menjaga konsistensinya. Untuk kelebihan dari virtual machine sendiri, isolasi yang dimiliki lebih kuat, lalu dapat menjalankan sistem operasi yang berbeda di satu mesin fisik, dan lalu cocok untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Lalu untuk kekurangan Docker sendiri, karena virtualisasinya hanya sebatas level aplikasi, sehingga isolasinya lebih rendah daripada virtual machine. Lalu bergantung pada sistem operasi kernel dari host, dan lalu tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kernel yang khusus. Lalu untuk kekurangan virtual machine sendiri, karena virtual machine itu skalanya lebih besar, maka virtual machine sendiri lebih berat dan membutuhkan lebih banyak sumber daya dibandingkan Docker. Lalu karena skalanya tadi, proses startup dari virtual machine lebih lambat. Dan karena itu juga manajemen dari virtual machine itu lebih kompleks dibandingkan dengan Docker. Baik, saya Faras akan melanjutkan dari teman saya sudah menjelaskan secara teori. Sekarang kita akan menjelaskan secara praktek. Jadi teknologi yang kita gunakan akan kita gunakan adalah AWS. Jadi AWS sendiri adalah salah satu cloud service yang paling besar dan paling banyak digunakan di dunia selain dari Azure dan juga Google Cloud. Dan di sini saya sudah mendapatkan akun AWS Academy yang diberikan oleh dosen saya, dan kreditnya sendiri sekitar $50, yaitu terasa cukup seharusnya. Kemudian waktu kita pertama kali masuk ke dalam AWS Academy-nya, kita bakalan dikasih minta login seperti ini, seperti ini. Maka kita akan diminta login. Oke, karena saya sudah login, jadi dia langsung nge-redirect ke bagian coursesnya. Nah, setelah itu kita klik Start Lab untuk menjalankan AWS-nya. Setelah itu kita bakalan langsung aja klik si AWS ini, dan kita bakalan kelempar ke bakalan kelempar ke sini. Exit dulu untuk menjelaskan ulang. Jadi di sini, di bagian sini terdapat banyak service, di mana ada banyak sekali ini. Tapi di sini kita akan menggunakan compute di EC2. Jadi EC2 ini adalah kita memungkinkan untuk membuat virtual machine di dalam AWS, service AWS sendiri. Ya, di sini dibilang terdapat sekitar 750 instance yang dapat kita pilih berdasarkan berbagai prosesor, storage, network, dan operating system seperti Ubuntu, Windows, ataupun dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke bagian di sini. Di sini kalau sudah sampai sini, kita klik aja langsung bagian EC2 dan kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Namun kita langsung aja launch instance kalau baru pertama kali belum buat VM-nya, kita launch instance dulu. Nah, di sini kita bisa pilih dulu namanya. Ini bebas mau kasih nama apa, tapi saya nggak akan buat di sini karena sudah buat di instance yang lain. Nah, di sini bisa pilih mau operating system yang mana. Di sini ada macOS, Amazon Linux, Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE Linux, Debian. Tapi karena di sini saya bakal pakai Ubuntu, di sini kita bakal pakai Ubuntu. Terus di sini ada bagian-bagiannya. Nah, di sini ada versi-versinya, versi Ubuntu ya, ada versi 22, ada versi 24 yang LTS. Jadi kita bakal pilih yang versi 24 aja karena yang paling terbaru. Dan di sini arsitekturnya ada arsitektur yang x86 sama ARM, kita bakal pilih yang x86 aja. Kemudian ada instance type-nya. Nah, di sini instance type ini seperti komputer, seperti spek komputer. Jadi di sini kita bakalan pilih yang T2 micro karena ini free tier eligible. Di sini ada satu CPU,
1 GB memori ya sudah cukup untuk menjalankan program Telegram bot kita. Kemudian di sini ada banyak juga, tapi biasanya ini bayar. Kemudian ada Keeper. Keeper ini biasanya digunakan untuk bot masuk ke dalam connect ke instance ya. Ini networknya tidak usah di apa-apain. Nah, di sini jangan lupa ditambahin allow HTTP traffic from the internet biar kita bisa mengakses dari internet. Kemudian seperti itu aja mungkin, tapi aku nggak akan buat di sini. Kita bakal langsung aja ke bagian di sini. Nah, aku sudah ada instance. Di sini instance-nya aku udah buat example VM yang udah running tadi. Nah, cara connect langsung aja di sini dengan cara connect. Ini nggak usah di setting apa-apa, langsung aja klik connect. Oke, kemudian di sini lagi starting ya. Tunggu sebentar. Mungkin sambil menunggu. Oke, sudah. Oke. Jadi karena kita akan mengimplementasikan kontainer di dalam VM, jadi kita bakalan cek dulu sudo docker version. Oke, docker sudah terinstall dengan versi 27. Yang setahu saya ini versi terbaru ya. Dan untuk menginstal docker sendiri kita bisa docker install ini bisa di website docker langsung di sini di bagian dokumentasi. Kita tinggal pilih aja di bagian kiri sini ada Ubuntu, Debian, Fedora dan lain-lain. Kita bakal pilih Ubuntu karena OS kita Ubuntu. Kemudian di sini ada tutorialnya. Jadi tinggal kita akan aja paste semuanya sampai ke bagian ini. Nah, untuk ngetesnya kita bisa tes dulu di sini sudo docker run hello world. Jadi kita bakal langsung tes aja di sini sudo run docker world. Nah, di sini image-nya udah jalan, udah ke eksekusi. Dikarenakan sudah muncul dari sini this message show you ya udah bekerja. Dan saya akan menjelaskan dulu terkait dengan aplikasi yang akan saya deploy di kontainer ini. Jadi aplikasi yang akan saya deploy ini adalah Telegram YouTube bot yang saya buat sendiri menggunakan Python dengan perantaraan Telegram, bukan Discord atau sebagainya, dikarenakan Telegram lumayan mudah dan gampang. Di sini aku bakalan nunjukin dulu kalau apakah aku udah buat image-nya atau belum. Jadi kita bakalan sudo docker image list. Oke, di sini aku belum buat sama sekali ya image-nya dari kode yang aku udah buat yang Telegram bot tadi. Cuma ada hello world yang udah kebuat 19 bulan lalu. Jadi kita bakalan langsung aja cek di bagian yang udah aku clone ya. Bakalan ngecek dari sini ada 2 file, docker file, main Python requirement, sama kalau nggak salah ada environment. Tapi environment itu buat menyimpan si kita langsung aja buka main Python-nya. Oke, di sini ada kodenya. Ya, environment itu untuk menyimpan si YouTube API karena ya rahasia, nggak akan saya buka di sini karena ya itu. Dan di sini ada chat ID, Telegram chatbot, bisa cari juga di Google cara untuk mendapatkan chat ID dari percakapan dengan bot. Kemudian di sini juga ada Telegram bot token ya. Ini bisa didapetin dari botnya ya. Ada juga di dokumentasi di Telegram, website Telegram langsung. Oke, kemudian kita langsung masuk ke requirement dulu. Ini adalah requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan si botnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi di sini ada 4 line, tapi aku nggak bisa cek ke atas. Ya mungkin nanti bisa cek di sini aja sih. Ini udah ada juga nih. Yes. Kemudian kita balik lagi. Kita bakal masuk ke docker file. Oke. Di sini terdapat setupan docker filenya. Ini bisa dicari dari berbagai sumber, artikel ataupun kayak Medium gitu.
Nah, di sini ada set working directory inside the container. Sini work directory-nya app/app. Kemudian kita copy requirement ke kontainer buat untuk dieksekusi. Jadi kita copy tadi requirement.txt dan kita tambahin titik, jangan lupa. Kemudian kita install dependensinya. Install dependensinya seperti biasa. Kita tinggal tambahin komentar di depannya. Terus pip install. Node.js sendiri ini option aja ini. Kemudian requirement. Jadi dia bakal nge-install library yang ada di requirement yang sudah kita tulis. Kemudian kita copy seluruh aplikasi ke dalam kontainer yang di sini. Kita copy dari si /telegram folder tadi ke dalam si app. Kemudian di sini saya nggak expose ini untuk pemakaian pribadi. Jadi kita lanjut. Nah, di sini run the bot command python main.py. Jadi ini sama aja seperti command python main.py gitu. Oke. Jadi kita bakalan langsung aja. Di sini kita bakalan build dulu. Kalau tidak salah komennya seperti ini. Telegram bot. Oh, bentar. Ini kalau tidak salah ada caranya. Sebentar. Saya cek dulu. Oke. Bentar. Sudo docker build. Aku lupa tambahin ini tadi. Tambahin titik di belakangnya, jadi nggak bisa ngeran. Nah, ini udah ke building ya semuanya. Dan kita bakalan langsung aja cek dulu. Di sini sudo docker image list. Jadi di sini udah ada docker si image yang udah kita buat tadi dengan nama Telegram bot. Dengan image ID ini dan juga size segini, creatornya juga segini. Kemudian kita langsung aja buat nge-run. Di sini ada sudo docker run, terus nama siapa namanya? Nama si image-nya. Ya, di sini udah jalan Telegram botnya, tapi di sini ada konflik ya. Dikarenakan ini nih, by other get update request, karena make sure that only one bot instance is running. Ini dikarenakan saya sudah bilang tadi di dalam sebelumnya ini saya sudah jalanin botnya. Jadi ibaratnya itu ada dua bot yang jalan di satu instance gitu. Jadi dia bentrok. Nah, kemudian kita cek di sini ya. Kita cek di sini dari jam 22.31 dia bakal ngecek nih apakah channel yang kita list yang tadi, yang sebentar kita bakalan cek dulu. Oke, jadi dia bakalan cek dulu di sini apakah dia ini sedang live stream gitu. Seperti ini, kalau dia live stream ternyata nggak ada live stream. Jadi dia bakalan kasih notifikasi no live stream for channel bla 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 gitu. Kemudian kalau kita misalnya mau hapus remove si image-nya, kita bisa pakai command sudo docker image remove dengan cara force. Oh, sebentar, kita harus tahu dulu image ID ya. Nah, kita mau destroy si Telegram botnya. Dan di sini kita paste aja langsung. Dan dia bakalan ke delete. Kita cek lagi aja. Yap, dan udah ke delete si image-nya. Mungkin sekian aja presentasi dari kelompok 14. Semoga bermanfaat dan terima kasih.